Shalom saudara-saudari, saya berbagi materi dengan judul Benih Allah. Ada 2 perumpamaan pertama dari 7 perumpamaan dalam Matius pasal 13. Yang pertama adalah perumpamaan tentang penabur benih. Yang kedua adalah perumpamaan tentang benih yang baik dan benih yang jahat. Dalam perumpamaan yang pertama, Tuhan memberitahu murid-murid bahwa benih yang ditabur oleh orang yang menabur benih adalah firman Allah, yaitu firman kerajaan sorga. Dalam perumpamaan kedua, Tuhan memberitahu murid-murid bahwa yang menabur benih yang baik itu adalah anak manusia, sedang benih yang baik itu adalah anak-anak kerajaan. Dalam perumpamaan yang pertama, benih yang ditabur adalah firman kerajaan sorga, yaitu firman Allah. Saudara-saudari, dalam perumpamaan yang kedua, benih adalah anak-anak kerajaan sorga, yaitu orang-orang yang dilahirkan oleh Allah. Ketika Tuhan menabur benih, bukan hanya menabur firman, tapi juga menabur orang. Tuhan datang ke atas bumi, Ia tidak hanya memberitakan firman-Nya, Dia juga ingin mendapatkan sekelompok orang sebagai benih yang ditaburkan. Yang Ia tanam adalah manusia. Dalam Alkitab, satu pihak menyebut firman yang keluar dari mulut Allah adalah firman Allah. Di pihak lain juga menyebut anak yang diutus oleh Allah adalah firman Allah. Dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat yang pertama mengatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Saudara-saudari, firman ini telah menjadi manusia dan sudah tinggal di tengah-tengah kita, penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Kita tahu bahwa ini ditujukan kepada Tuhan Yesus. Jadi kita nampak firman Allah yang dikatakan dalam Alkitab adanya mengacu kepada firman yang diucapkan oleh Allah. Ada kalanya mengacu kepada firman yang dilahirkan oleh Allah, yaitu Putra Allah. Dia adalah firman, Dia adalah firman yang hidup, Dia adalah firman hayat. Ketika kita mendengar Dia berarti kita mendengar firman, dan ketika kita menjamah Dia, kita menjamah firman. Puji Tuhan, saudara-saudari, kita memuji Tuhan dan berkata, Dia bukan saja firman Allah, Dia juga benih. Allah kita mengutus putranya datang ke bumi, mengambil Dia sebagai benih yang ditaburkan di sini. Tuhan Yesus bukan datang untuk berkhotbah, Tuhan Yesus datang untuk menjadi firman. Tuhan bukan hanya sebagai pemberita firman, Tuhan sendiri adalah firman itu. Tuhan bukan hanya sebagai penabur benih, Tuhan sendiri adalah benih itu. Tuhan menghendaki adanya orang-orang yang menjadi benih Allah, akan mengambil kita untuk ditaburkan. Kita adalah benih yang ditaburkan. Memang benar Allah akan melalui firman-Nya sendiri bekerja di dalam manusia. Kita memberitakan sedikit firman kepada orang, yaitu menabur firman Allah ke dalam orang dengan harapan ada tuaian. Tetapi jika kita hanya nampak benih Allah adalah firman Allah, tanpa melihat bahwa benih Allah juga adalah manusia, kita belum bisa melakukan pekerjaan Allah. Saudara-saudari, kalau kita hanya memperhatikan khotbah yang kita beritakan, mengira asal dalam dasar kepercayaan tidak salah, asal penelaah Alkitab itu murni, lalu kita bisa menabur anggapan demikian adalah salah. Saudara-saudari, tujuan Allah menabur benih adalah untuk menuai. Sekarang kita harus melihat bagaimana prinsip Allah menuai. Dalam Yohanes pasal 12 ayat yang ke-24, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Saudara-saudari, firman di sini mengacu kepada bagaimana Tuhan Yesus mati, bagaimana membagikan hayat kepada kita. Di sini kita nampak jalan penuaian harus melalui kematian, harus melalui salib. Tujuan Allah menabur adalah menghasilkan buah. Tujuan Allah ialah ingin supaya biji gandum menghasilkan banyak butir. Allah bukan mengutus satu nabi atau banyak nabi untuk menjelaskan firman-Nya. Allah mengutus anaknya, mengambil anaknya sebagai sebiji gandum. Dia sebiji gandum jatuh ke dalam tanah dan mati, lalu menghasilkan banyak butir. Bukan dengan khotbah yang jelas menghasilkan buah, bukan menghafalkan Alkitab dengan sangat baik baru menghasilkan buah, melainkan jatuh ke dalam tanah dan mati lalu menghasilkan banyak butir. Saudara-saudari, inilah pekerjaan salib. Salib adalah satu fakta, bukan satu doktrin. Benar-benar mengalami kematian juga benar-benar menghasilkan buah. Prinsip berbuah adalah setelah mati lalu menghasilkan banyak butir. Kalau tidak mati tetap satu butir saja.
Saudara-saudari, kalau satu butir benih tidak pernah mati, ia tidak akan pernah berbuah. Semoga Allah membelas kasihani kita, supaya kita bisa menjadi benih Allah. Kita jatuh ke dalam tanah dan mati. Kemudian melalui diri kita, Allah mendapatkan banyak buah. Amin.